And it goes a little something like Pengertian manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen kas. Kas merupakan uang yang disimpan suatu bisnis atau perusahaan. Bentuk uangnya bisa uang tunai, demand deposit, kas bond, dan lain sebagainya. Kas dikatakan sebagai harta paling liquid atau yang paling mudah dicairkan. Kegunaannya adalah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kewajiban yang perlu disetorkan perusahaan dalam jangka pendek. Manajemen kas adalah kegiatan mengatur uang kas tersebut agar selalu ada dan pas untuk kebutuhan perusahaan. Apabila uang kas melebihi kebutuhan, itu aman. Yang tidak aman adalah ketika uang kas perusahaan Anda tidak mencukupi untuk kebutuhan jangka pendek. Anda harus melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan kas tersebut. Untuk itulah, Anda perlu mengatur kas dengan sebaik-baiknya dan harus memastikan bahwa kas selalu tersedia. Tujuan manajemen kas. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kas. Pengaturan kas ini memiliki tujuan yang cukup signifikan. Seperti inilah tujuan manajemen kas untuk kepentingan perusahaan. Yang pertama yaitu melunasi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu dekat seperti pajak, upah untuk karyawan, maupun pembayaran dividen untuk para pemegang saham. Seluruh kewajiban itu hanya bisa Anda selesaikan saat memiliki kas. Yang kedua yaitu menjaga ketersediaan kas. Kas tidak hanya digunakan untuk kewajiban jangka pendek yang biasanya disetorkan secara rutin, tapi bisa jadi sebagai penjaga perusahaan saat mengalami hal-hal yang tidak terprediksi. Misalnya, salah satu pabrik mengalami kebakaran. Untuk menanggulangi hal itu secara cepat, perusahaan hanya bisa mengandalkan kas mereka. Jadi, kas juga bisa digunakan sebagai dana darurat bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu menekan pengeluaran. Prinsip dari manajemen kas adalah setiap kas yang dikeluarkan harus bisa menghasilkan imbal yang jumlahnya lebih besar. Untuk itu, perusahaan perlu memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan uang secara ekonomis. Yang keempat yaitu menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar. Pengaturan kas ini bermanfaat untuk menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar. Apabila arus kas masuk lebih tinggi, maka perusahaan dinilai dapat mengatur kasnya dengan baik. Jika arus kas keluar lebih tinggi, maka perusahaan harus melakukan berbagai macam cara untuk membuat kas masuk yang lebih tinggi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk berinvestasi. Jika kas yang dimiliki berlebih, untuk mendapatkan hasil yang besar, perusahaan tidak akan ragu untuk berinvestasi menggunakan kas mereka. Instrumen investasi yang dipilih pun biasanya yang liquid, yaitu instrumen di pasar modal. Sumber-sumber kas. Selanjutnya yaitu sumber kas. Terdapat berbagai sumber arus kas yang dimiliki oleh perusahaan pada pengaturan manajemen kas. Di antaranya, yang pertama yaitu hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, adanya tambahan modal bagi pemilik perusahaan. Yang keempat, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi, maupun hutang bank. Yang kelima, pendapatan yang diperoleh dari luar usaha yang dijalankan seperti bunga. Dan yang keenam, perolehan kas dari pembagian saham, pembayaran sewa, hadiah, maupun pajak periode sebelumnya. Aspek-aspek manajemen kas.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen kas. Yang pertama, ada administrasi kas harian. Administrasi kas harian ialah tata tertib administrasi penerimaan dan juga pengeluaran kas, serta saldo akhir kas sampai bisa dibuat laporan kas yang up to date, yang bisa atau dapat memberi informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, serta juga saldo akhir kas di saat dibutuhkan. Yang kedua, ada budget kas. Budget kas itu sangat dibutuhkan di dalam menganalisa kegiatan perekonomian supaya sanggup terjadi dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan. Yang ketiga, ada persediaan besi kas. Aliran kas masuk perlu diusahakan sesuai dengan sebuah aliran kas keluar. Lebih tepatnya, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan saldo kas. Saldo kas yang berlebihan sanggup mengorbankan rentabilitas karena sejumlah uang kas yang tertanam tidak produktif. Sebaliknya, kecuali terjadi kekurangan kas sanggup sebabkan perusahaan tidak sanggup untuk menggerakkan operasinya dengan baik dan tidak sanggup memenuhi kewajiban yang perlu dibayar. Motif menyimpan kas. Motif menyimpan kas itu ada 4. Yang pertama, motif transaksi, motif spekulasi, motif kompensasi saldo, dan motif berjaga-jaga. Yang pertama, motif transaksi. Memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan transaksi sehubung dengan kegiatan operasional perusahaan. Membeli bahan baku, membayar upah atau gaji karyawan, membayar bunga, dividen, pajak, dan lain-lain. Pengaman untuk kelancaran kegiatan perusahaan. Yang kedua, motif spekulasi. Untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan, suku bunga menarik, perubahan nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Yang ketiga, motif saldo kompensasi. Jumlah minimum yang disetujui perusahaan akan dipertahankan dalam rekening gironya di bank sehingga bank bisa memberikan pinjaman kepada pihak lain dan sebagai imbalan mendapatkan penghasilan. Yang keempat, motif berjaga-jaga. Mengamankan kegiatan perusahaan terhadap kondisi yang bersifat tidak pasif atau belum teridentifikasi. Contohnya seperti cuaca, kenaikan bahan baku, pemogokan terus-menerus yang dilakukan para karyawan, operasional menimbulkan kesulitan dalam memprediksi kas. Faktor yang mempengaruhi kas. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kas? Yang pertama itu ada faktor penyebab bertambahnya kas, yaitu investasi yang dikeluarkan pemilik saham, hutang yang berasal dari perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. Dan apa saja faktor penyebab berkurangnya kas? Buyback saham, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga, pembiayaan dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran hutang perdagangan. Model Baumol. Materi selanjutnya yaitu tentang model Baumol. Model Baumol menentukan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain, mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Selanjutnya, menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya yang dioptimalkan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya simpan. Biaya simpan berupa biaya kesempatan yang timbul karena perusahaan memegang kas atau pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Kedua, biaya transaksi.
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas atau biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menjual surat berharga. Menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau TC sama dengan C per 2 kali I plus T per C kali B, di mana biaya simpan C per 2 kali I dan biaya transaksi T per C kali B. Menentukan rumus saldo kas optimal. Biaya simpan sama dengan biaya transaksi, di mana C per 2 kali I sama dengan T per C kali B. Jadi C per 2 kali I sama dengan T per C kali I. Disederhanakan maka menjadi C kali I per 2 pangkat 1 per 2, di mana yang dimaksud C sama dengan saldo kas, I tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Menentukan saldo kas optimal. Model persediaan untuk kas atau model Baumol. Misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta rupiah, perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah sebesar Rp10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 kali 10.000 dikali 20.000 juta per 0,015 atau 1 pangkat 2 sama dengan Rp5.163.978.000. Jadi, saldo kas yang optimal adalah Rp5.163.978.000. Keterangannya, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5.163 juta sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. TC sama dengan Rp5.163.978.000 per 2 kali 0,015 ditambah Rp20.000 per 5.163.978 dikali 10.000. TC sama dengan 38,730 ditambah 38,730 sama dengan Rp77.460.000. Miller Orr model. Nah, di sini saya akan melanjutkan model manajemen kas yang kedua, yaitu model Miller-Orr. Model ini pada dasarnya menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kasnya agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Dan apabila saldo kas menurun, maka perusahaan tersebut perlu menjual sekuritasnya. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini kalau saldo kas ada batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Kita bisa lihat di gambar ini. Ketika kas mencapai batas tertinggi, perusahaan menginvestasi kas sehingga saldo kas menjadi sebesar Z. Lalu, ketika kas mendekati batas terendah, perusahaan menjual surat berharga agar saldo kas mendekati Z. Nah, jadinya kita bisa melihat bahwa gambarnya bisa seperti ini. Sehingga teman-teman bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Ketika
batasnya sudah mendekati L, maka sekuritasnya perlu dijual. Tapi kalau misalnya titiknya mendekati garis tertinggi, maka udah saatnya untuk membeli surat berharga. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menghitung saldo kas. Yang pertama, kita tentukan dulu batas minimalnya, apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman. Kemudian, kita hitung standar deviasi aliran kas hariannya. Standar deviasi dapat dihitung dari data historis aliran kas bersih harian. Selanjutnya, kita tentukan tingkat bunga harian. Dan yang terakhir, kita memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencari nilai batas bawah atau Z, batas atas atau H, dan rata-rata saldo kas atau C. Untuk nilai Z, H, dan C, kita bisa menghitungnya dengan formula Z sama dengan 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4 dikali I pangkat sepertiga. Sedangkan untuk mencari nilai H, kita akan mengalihkan 3 dikali Z. Dan untuk mencari nilai C, 4 dikali Z per 3. Dengan keterangan di bawah ini, Z itu sebagai batas bawah yang akan kita cari ya. Dan H sama dengan batas atas, B biaya transaksi tetap, sigma kuadrat varians aliran kas bersih pembelian atau penjualan surat berharga harian, I itu merupakan tingkat bunga harian pada surat berharganya, dan C rata-rata saldo kas. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan penyimpangan aliran kas bersih harian adalah 3.000, tingkat bunga adalah 10% per tahun, biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 200.000, berapa batas bawah, batas atas, dan rata-rata saldo kas? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa biaya transaksi pembelian surat berharganya sebesar 200.000, berarti B sama dengan 200.000. Tingkat bunganya 10% per tahun atau 0,1. Kita bagikan ke 365 menjadi 0,000274. Varians aliran kas bersih hariannya 3.000. Kita kuadratkan, maka menjadi sigma kuadrat sama dengan 3.000 kuadrat sama dengan 9 juta. Sekarang kita masuk ke rumus batas atas. Z sama dengan 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4 dikali I pangkat 1/3. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi, 3 dikali 200.000 dikali 9 juta per 4 dikali 0,000274 pangkat 1/3. Maka batas atasnya sama dengan 176.149. Sekarang kita masuk ke rumus batas bawah. H sama dengan 3 dikali Z. H sama dengan 3 dikali batas atasnya tadi 176.149, maka batas bawahnya menjadi 528.447. Sekarang kita akan mencari rata-rata saldo kasnya. C sama dengan 4Z per 3. 4 dikali 176.149 per 3. Maka rata-rata saldo kasnya adalah 234.865,3. Nah, misalkan kita menetapkan batas minimalnya
sebesar 100.000, sehingga saldo kas tidak akan pernah menyentuh 0. Maka nilai ZH dan C-nya berapa? Z atau batas atasnya 176.149 ditambah 100.000, maka menjadi 276.149. H atau batas bawahnya 528.447 ditambah 100.000 sama dengan 628.447. Sementara rata-rata saldo kasnya C sama dengan 4 dikali 276.149 dikurang 100.000 per 3 menjadi 334.865,3. Penyusunan anggaran kas. Kemudian ke pembahasan berikutnya yaitu tentang penyusunan anggaran kas. Dengan saya Aldiansyah NPM 20110021 akan menjelaskan tentang apa sih anggaran kas itu dan bagaimanakah cara menyusunnya. Simak pembahasannya berikut ini. Oke, yang pertama adalah pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cash budget merupakan sebuah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk membuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Selain untuk membuat taksiran kas, anggaran kas juga berfungsi untuk menjaga likuiditas aset perusahaan, sehingga penyusunannya mutlak dilakukan oleh entitas atau para pelaku bisnis. Perusahaan harus mempunyai planning apabila terjadi kekurangan atau kelebihan kas. Apabila perusahaan sedang mengalami kekurangan kas, maka dapat diantisipasi dengan mencari sumber dana lain untuk mendapatkan suntikan dana. Sedangkan jika perusahaan sedang mengalami surplus kas, maka kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah investasi perusahaan. Selanjutnya yaitu metode atau cara penyusunan anggaran kas. Terdapat 3 macam metode penyusunan anggaran kas, yaitu pertama metode penerimaan dan pembayaran, metode untung dan rugi yang disesuaikan, serta metode neraca. Berikut penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Dalam metode ini, anggaran kas berbentuk kolom yang mempunyai 2 bagian. Bagian pertama merupakan bukti tanda terima, sedangkan bagian kedua yaitu bukti pembayaran. Adapun untuk menghitung kas dengan metode ini menggunakan rumus total penerimaan ditambah dengan saldo kas awal, kemudian dikurangi jumlah pembayaran untuk mengetahui nilai saldo akhir kas. Apabila jumlah penerimaan lebih besar daripada pembayaran, menandakan terjadi surplus kas. Namun jika terjadi sebaliknya, menandakan terjadi defisit atau penurunan kas. Metode untung dan rugi yang disesuaikan. Perhitungan keuntungan dapat dihitung dengan cara melakukan penyesuaian antara laba di saldo akhir kas, ditambah dengan penyusutan yang terjadi, stok barang, piutang pendapatan, penurunan utang, kenaikan pinjaman yang diberikan, kemudian dikurangi dividen, penambahan jumlah utang, pembayaran laba investor, penambahan stok barang, dan penurunan pinjaman. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran dengan menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, saldo awal yang diharapkan, kedua, laba bersih pada periode berjalan, 3, perubahan yang terjadi pada aset dan utang lancar, 4, penerimaan dan pengeluaran terhadap modal, dan 5, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga, metode neraca. Sebenarnya metode ini mirip dengan metode sebelumnya, namun dalam metode ini seluruh item dicatat pada masing-masing pos rekening kecuali kas. Ada 2 aturan untuk melakukan penilaian anggaran kas dengan metode ini. Yang pertama, apabila sisi utang lebih besar saldonya dibandingkan dengan sisi aset,
Maka untuk menyamakan kedua sisi adalah dengan menggunakan kas yang tersedia di bank. Kedua, jika saldo pada sisi aset lebih besar daripada sisi utang, maka perlu dilakukan overdraft dengan cara melakukan perlakuan terhadap kredit dari bank ketika saldo pada rekening mempunyai nominal 0. Anggaran kas merupakan alat untuk memantau perputaran kas masuk dan keluar dalam perusahaan. Karena sifat kas yang sangat liquid, maka perlu dilakukan pengawasan, salah satunya dengan menyusun anggaran kas. Menyusun anggaran kas harus dilakukan secara hati-hati dan seksama. Selain itu, konsisten dalam menyusun anggaran kas dapat menjadi kunci sukses bisnis perusahaan. Pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek. Adapun pengertian pembiayaan jangka pendek adalah fasilitas kredit yang kita terima yang dibayar dalam jangka waktu pendek atau short term financing. Biasanya berjangka 1 sampai 2 tahun. Pembiayaan jangka pendek ini baik digunakan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan sementara, dan untuk melancarkan arus kas perusahaan. Berikut beberapa contoh pembiayaan jangka pendek antara lain utang dagang, pinjaman bank dengan jaminan, pinjaman bank tanpa jaminan, surat utang, dan surat berharga. Beberapa kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek ini antara lain kelebihan suku bunganya akan rendah, pencairan lebih cepat, dan dokumen persyaratan tidak rumit. Sedangkan kelemahannya, jumlah pinjaman akan terbatas dan cicilan cukup besar.